Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar di puasa hari kedua ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat, fit, dan bugar. Pada hari kedua ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan bagaimana kekuatan dari sebuah niat. Tentunya teman-teman hari ini sudah niat ya untuk melakukan puasa, dan segala sesuatu itu ditentukan oleh niat yang kita sampaikan ya. Innamal a'malu binniyat, seperti itu. Dan segala sesuatu itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Dari kajian agama Islam kita sudah paham. Nah, gimana kalau dari pendekatan yang berbeda? Saya pernah belajar tentang NLP, dan di sana ada yang menyampaikan bahwa energi akan mengalir kemana niat kita fokuskan. Ini yang penting buat kita. Ketika kita sudah meniatkan diri untuk bisa berpuasa selama sehari full atau bahkan sebulan, maka akan ada kekuatan yang membantu kita untuk kita tetap bisa bertahan. Dan dengan kekuatan dari niat tersebut, kita diberikan semangat untuk bisa melewati puasa dengan segala tantangan yang ada. Itu yang penting buat kehidupan kita. Dalam puasa kita perlu niat. Dan saya share ke teman-teman semua terkait dengan niat ini. Saya seorang trainer, dan ketika saya ingin memulai sebuah sesi training, maka saya biasanya 1 jam atau paling telat 30 menit saya sudah berada di lokasi training atau di venue training tersebut. Dan saya cek persiapan mulai dari LCD projectornya, soundnya, flip chart, dan kelengkapan-kelengkapan yang lain. Nah, setelah preparation saya lakukan, maka saya akan berkeliling ke ruangan ya, melihat kondisi yang ada segala macam. Saya cek apakah ada yang mungkin mengganggu jalannya training nanti. Saya akan cek, saya akan kondisikan. Ketika di training itu dilakukan di hotel, maka yang saya lakukan adalah menghubungi pihak hotel untuk keperluan yang dibutuhkan selama sesi training tersebut, yang membantu kelancaran training. Nah, setelah semuanya preparation saya lakukan, maka yang biasa saya lakukan adalah saya niatkan. Saya niatkan ketika ingin melakukan sebuah sesi training. Apa niat yang saya lakukan? Yang saya sampaikan adalah, ya Allah, saya niatkan saya untuk memberikan inspirasi kepada seluruh peserta training saya. Dan saya ikhlaskan, saya pasrahkan semua sesi training saya hanya kepadamu ya Allah. Itu yang saya sering lakukan, selalu saya lakukan dalam setiap sesi training saya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika saya meniatkan sebelum melakukan sesi training itu, saya menjadi lebih fokus, saya lebih bisa mudah untuk menjaga state saya, menjaga kondisi saya, mood saya, dan lain sebagainya. Dan ketika saya fokuskan kepada niat yang saya sampaikan itu, maka semua energi akan mengalir kepada niat yang saya fokuskan. Dan hasilnya teman-teman bisa coba sendiri. Apapun profesi teman-teman. Kalau saya sebagai seorang trainer, maka niat saya seperti itu. Anda seorang businessman, Anda seorang leader, Anda seorang sales, maka ketika Anda bangun di pagi hari, buatlah sebuah niat. Dan niat itu kita benar-benar
kuatkan, kita tekadkan sebelum kita memulai aktivitas dalam kehidupan kita. Dan itu akan membantu state mood kita, akan membantu energi di sekeliling kita, dan seluruh energi itu ada dalam tubuh kita. Dan itu bisa kita manfaatkan. Anda seorang guru misalkan, ketika teman-teman ingin memulai sebuah sesi pembelajaran di kelas, teman-teman bisa lakukan itu. Saya niatkan, saya memberikan pembelajaran sehingga anak didik saya mudah paham, mudah mengerti apa yang saya sampaikan. Saya ikhlaskan, saya pasrahkan hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ya Allah. Saya misalkan seorang sales leader. Ya Tuhan, ya Allah, saya niatkan hari ini saya untuk mendapatkan penjualan sebesar sekian. Ya, sebutkan, saya ikhlaskan, saya pasrahkan. Niat saya ini hanya kepadamu ya Tuhan, hanya kepadamu ya Allah. Dan boleh Anda lakukan. Ketika Anda lakukan ini, Anda akan melihat hasilnya. Dan ketika Anda sudah bisa melihat hasilnya, Anda mulai terbiasa untuk melakukan itu dan menjadi habit. Ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu tergantung dari niatnya. Ya, kita sudah mempunyai niat positif, maka insya Allah kita akan muncul atau memunculkan sebuah aktivitas yang positif juga. Dan niat, keputusan itu sama-sama saling terkait. Keputusan Anda apa di pagi hari juga menentukan mood Anda sepanjang hari. Itu saja sharing saya di hari kedua Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.